Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Hello Bristers, balik lagi sama gue, AP, podcast di Ruang Jeda. So, please welcome Sonia Basil. Yay. Nih, kita lagi di attack sama Basil Sisters ini. Iya. Jadi sebelumnya kita ada Christy, sekarang Sonia. Mungkin adiknya Sun ya, adiknya yang cowok ya. So, Okay. how are you? Baik. Feeling good? Feeling good. Nih, feeling good lah, banyak orderan dia. Cake-nya Harus lagi happy booming. terus. Yes, nice, positive vibe ya. Yes. So, Sonia, sekarang kan lu lagi sibuk yang gue tahu di cake sama apa cakeology sama Cakeology sama keku keku. ya. Iya. Nah, nih sebelum kita lanjut ke topik nih, gue lupa lagi perkenalan lu nih. Boleh nggak lu kenalin diri lu ke Bristers? What's your name and lagi sibuk apa sekarang ini? Oke, langsung aja ya. Oke. Halo semuanya, nama aku Sonia Basil. Aku adalah founder dari Cakeology dan Keku Jakarta. Nah, kalau banyak banget nih orang-orang tuh yang nanya, apa sih bedanya Cakeology sama Keku gitu. Nah, sebenarnya tuh sama-sama cake dan sama-sama bisa custom, tapi bedanya kalau Cakeology tuh kita kayak lebih, aku tuh bikinnya memang ini tuh kue yang dibikin secara artistic and aesthetic, tapi dia tuh kayak benar-benar menggambarkan personality atau kayak event dari si yang punya cake itu gitu. Tapi sedangkan kalau keku, dia tuh udah kayak spesifik jenisnya tuh kayak Korean aesthetic cake. Jadi dia tuh kayak simple and minimalis, cuma orang masih tetap kayak bisa custom, cuma dikit-dikit lah. Paling kayak dari warnanya, namanya gitu-gitu sih. Gitu. Nice. Tadi tuh intermezzonya nih, gue mau nanya nih sama lu nih. Oke. Lo kan cakeology sama keku, which is basically kue ya. Yes. Gue jujur salut ya, karena jarang banget anak muda sekarang menganggap itu a good business loh. To begin with ya. Iya. Sorry ya Bristers ya, cuma gue menganggap anak milenial sekarang tuh tidak pernah melihat sisi itu lagi. It's just too complicated, ribet dan bla 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 ya. Lo kenapa tertarik ya? Ini mungkin kayak flashback sedikit ya. Jadi kayak kenapa aku awalnya bikin si Cakeology ini. Nah, aku tuh dulu kayak sering banget kalau anak-anak kuliahan kan kalau misalnya ada yang ulang tahun, apalagi cewek-cewek ya, kalau misalnya ulang tahun tuh udah ribet banget. Kalau teman ulang tahun kita pasti langsung patungan kue sama gift. Dan yang paling ribet itu sebenarnya giftnya itu. Cuma kadang kan kalau misalnya cewek biasa suka kayak ngide gitu ya, suka berkreasi sendiri. Nah, aku tuh suka kayak mikir, kayak kalau sesuatu yang DIY itu lebih spesial deh, lebih spesial gitu. Cuma mungkin waktu itu kebetulan bisanya dan sukanya bikin kue. Jadi aku kayak iseng-iseng aku bikinin kue aja nih buat teman aku gitu. Nah, tapi kayak nggak cuma teman aku, akhirnya jadi keluarga aku, tante aku, semua yang ulang tahun aku bikinin. Jadi kayak portfolionya awal-awal tuh cuma buat kayak teman-teman ataupun keluarga kayak gitu. Tapi ternyata dari situ kan aku bikin, kalau dulu tuh si cerita sedikit si mama tuh kalau aku dari kecil tiap kali aku bikin kue dia tuh suka kayak foto, terus habis itu dia kayak bikin satu file gitu, terus ditempelin foto-fotonya gitu loh. Jadi kayak buat portfolionya aku gitu. Nah, terus habis itu aku mikir, aduh sekarang zaman udah modern lah ya, bikin aja nih Instagram tapi cuma buat kayak khusus posting portfolionya aku gitu. Tapi jadi dari awal tuh gak ada niatan jualan sama sekali. Iseng-iseng doang. Tapi kayak entah mungkin kayak orang mikir fotonya bagus dan menjual, terus orang coba order. Aku awalnya kayak aduh ini yakin nih bikinin order buat orang gitu, tapi aku kayak ya udahlah kayak why not gitu. Terus aku mulai dari situ aku coba bikinin terus pelan-pelan growing sampai sekarang gitu, surprisingly ya. Tapi memang gue setuju sih, apa yang kadang tidak direncanakan itu akan indah pada waktunya Iya, sih. betul Gue maksudnya kayak ya I can feel that sih. Maksudnya kayak gue juga pernah merasakan hal yang sama. Gue nggak merencanakan kok jadi sesuatu yang berharga iya sekarang kan? gitu ibaratnya. Iya betul. Cuma kalau kayak begini berarti kan I can assume
your family nggak ada background di dunia baking ini dong? Ada sih justru. Oh, Kan ada. papaku lahirnya di Flores dan keluarga besar dari Flores itu kayak mostly adalah bakers atau kayak punya salon gitu. Jadi kayak semua tuh yang berhubungan dengan arts gitu. Nah, jadi kayak pas aku mulai awal-awal, papa sih memang nggak bisa ngajarin decoratingnya ya. Kalau decorating sih aku belajar sendiri gitu, mostly dari YouTube. Tapi kayak untuk rasa kuenya, tekstur kuenya, itu papa yang selalu kasih komentar. Ini Bristers nggak salah denger nih, belajarnya dari Iya, YouTube. iya, bener dari YouTube. See, you can make everything useful now. Iya, Ini bener-bener lo belajar, berarti dari awal lo berkarya yang keren-keren itu, bikin galaxy cake dan apapun itu dari YouTube. dari YouTube. Karena sebenarnya apapun sebenarnya udah ada. Cuma orang tuh kadang suka males buat nyari ilmunya itu loh. Iya kan? Itu yang bikin aku kadang suka mikir, aduh, kalau sekarang sama zaman dulu ya itu kan beda banget. Kalau sekarang tuh semua orang sharing di sosial media gimana sih cara bikin kue ini, gimana cara bikin kue itu, gitu-gitu kan. Kalau dulu tuh nggak ada, boro-boro deh ada yang sharing kayak gitu. Kelas aja susah banget nyarinya. Setuju, Jadi kayak menurut aku sekarang tuh semuanya udah ada, tapi tergantung dari kitanya sendiri mau belajar atau enggak gitu sih. Itu bener banget sih, kalau kalian mau belajar udah ada niat pasti segala cara kalian cari lah ya. Iya, betul. Karena you just interested in it gitu, jadi Iya. kayak what else are you asking for? Iya. Wow, ini gue jujur kaget sih, maksudnya dengan keterampilan lu dan segala foto yang ada di Instagram ya. I'm not assuming lu dari YouTube sih tadinya, jujur aja ya. Iya. Tapi wow, itu that's brilliant. Berarti turunan papa ini completely masuk nih ke dia nih. Iya. Jadi cita rasa dari papa Dari ya. si papa. Iya. Nice, wow. Terus boleh nggak lu share pengalaman hidup lu nih dari awal mulanya berkarya lah. Tadi kan lu udah share kalau iseng-iseng doang, tapi sekarang we're talking in term of business. Awal mulanya berpikir itu jadi bisnis, terus segala petualangan yang terjadi boleh di-share nggak? Oke, jadi tuh memang dari dulu aku tuh termasuk anak yang bandel lah gitu. Maksudnya nggak kayak, kan aku bertiga bersaudara kan. Ada Cici, aku yang tengah sama dede aku. Biasanya tuh ada yang kayak bilang middle child syndrome. Jadi dia kayak suka bandel sendiri gitu. Entah kenapa jadi melawan orang tua kan. Nah itu yang aku alami gitu. Jadi aku merasa kayak kalau papa ngasih tahu sesuatu, aku nggak mau denger. Nah papa pun mungkin dia udah tahu aku banget ya. Jadi dia kayak mikir, oh ya udahlah kayak ini anak gak bakalan bisa dikasih tahu. Biarin dia belajar sendiri sampai nanti kayak dia udah kayak kena. Maksudnya pas kayak udah down, pasti aku bakal nyari papa kayak gitu. Dan itu bener. Jadi kayak aku tuh nggak mau, paling nggak mau kayak aku didikte orang tua gitu. Aku kayak merasa nggak deh, gue nggak mau. Gue pengen cobain dari nol sendiri. Kalau misalnya gue stuck, baru gue cari orang tua gitu. Jadi karena mungkin dari awal aku pengennya semuanya sendiri, jadi kayak manajemen apa semua tuh jelek banget, time management terutama. Jadi tuh dulu aku bisa kayak sempet sampai nggak tidur. Jadi kayak karena mungkin kan aku modalnya itu dari apa yang aku udah punya di rumah kan. Jadi memang karena dari kecil udah suka baking, ada oven tuh kecil doang. Nah itu tuh manggangnya satu kue. Maksudnya satu kue kan biasa isinya 3 layer cake nih. Berarti kamu satu-satu. Iya satu-satu. Dan itu jadi kayak bikin satu kue aja bisa berjam-jam gitu. Dan itu bikin aku sampai kayak nggak tidur, benar-benar nggak sehat banget, nggak tidur, nggak makan, sampai benar-benar suka lupa makan kan. Wow. Soalnya karena aku kayak pengennya ngejar waktu. Yang penting ini si klien aku dapetin cake-nya fresh, terus habis itu kayak hasilnya maksimal. Jadi aku kayak ya udahlah, aku korbanin waktu tidur aku sama waktu makan aku, yang penting kerjaannya kelar gitu. Tapi memang nggak ada rasa kayak terbebani, soalnya mungkin karena aku suka ngelakuin itu. Jadi aku ngeliat itu kayak yaudah pokoknya gue kayak terobsesi banget buat nyelesain ini sampai kelar gitu.
kayak gitu sih sampai nggak tidur kayak Ini istirahat. si Sonia kode-kode Briskers, butuh ada yang ngingetin makan, ngingetin tidur kayaknya. Aduh nggak sih. Tapi ya itu urusan pribadi lah Iya ya. iya. Tapi wow, sampai ya gue paham sih kalau sampai lupa makan, lupa tidur. If you enjoy doing something, kadang emang kita lupa waktu. Cuma Iya benar. harus diperbaiki loh Sonia, Iya, terutama tapi sekarang makan. udah enggak. Sekarang udah Oke, enggak. good. Itu dulu. Dan itu kan sampai bikin aku sakit. Jadi mungkin kayaknya titik baliknya tuh pas aku sakit, itu aku sempet kayak sampai menurut aku ini sebenarnya sakitnya sih sepele sih, DBD gitu ya. Cuma tapi mungkin DBD-nya itu si nyamuk ini tuh bisa gigit semua orang yang ada di rumah. Tapi karena kondisi aku yang paling drop, akhirnya aku yang kena gitu. Iya. Dan pas aku kena itu waktu itu kan masih one man show nih. Jadi kayak semuanya aku yang ngeran sendiri kan. Wah. Termasuk Instagram, terus habis itu baking, bersih-bersih itu semuanya aku. Jadi kayak pas aku drop itu aku merasa aku sedih aja gitu. Kayak biasanya aku bisa ngerjain bikinin kue buat customer aku, ini kali ini jadi kayak nggak bisa, sampai aku kayak mau nggak mau aku sampai tolakin orderannya karena aku harus masuk rumah sakit kan. Terus aku mikir kayak gini, aduh gue nggak bisa kayak gini terus, gue harus ngubah hidup gue kayak mau belajar dari papa, mau belajar buat dengerin orang tua, soalnya kan gimana pun juga kita kan sebagai anak harus kayak ada orang tua kita yang kayak bakalan bisa ngajarin kita kan. Terus betul. jadi kayak aku akhirnya banyak konsultasi sama papa, aku ubah kayak pola hidup aku, time management aku, semuanya pokoknya aku benar-benar kayak berubah. Terus aku bilang pokoknya one day aku pengen aku tuh punya tim, jadi aku kayak bisa tinggalin kerjaan aku, jadi kayak nggak semuanya itu nggak tergantung ke diri aku lagi sendiri, tapi kayak aku punya orang lain biar kayak even though misalnya aku nggak ada di situ, ada orang yang bisa bantuin aku gitu. Nice. Itu pemikiran yang sangat baik karena it means you're growing. Iya. Itu mindset, karena emang dari dulu udahlah, apalagi anak desain ya. Iya. Rata-rata tuh pasti idealis, terus maunya solois. Bener. Karena tingkat percaya kita ke orang tuh susah Iya. banget. Betul. Iya bener. Ya, wow, tapi bagus lah, maksudnya sudah tersadarkan Iya. dan sudah mencoba menjadi lebih baik. Ini satu bounce back yang baik ya. Iya. Tapi dari semua nih, tadi sempat ngomong kan tidurnya terganggu, terus tapi itu awal mula banget bikin bisnis ini. Lu pernah ini gak sih, ada ekspektasi apa gak sih dari bisnis itu awal mulanya? Jujur sih nggak pernah, soalnya aku kayak dulu tuh anaknya bener-bener ngikutin arus aja gitu. Jadi kayak apa yang terjadi sama hidup aku sekarang, ya udah menurut aku itu Tuhan yang atur, ya udah aku ikutin aja gitu. Menurut aku kayak gitu dulu. Tapi kayak makin kesini mungkin dengan bisnis yang aku punya ini, aku jadi kayak belajar juga. Jadi kayak makin dewasa, makin pola pikir aku tuh berubah lah. Kayak kita tuh hidup nggak bisa kayak cuma ngikutin arus. Kita tuh harus punya tujuan, harus punya visi, harus punya misi. Jadi kayak itu semua aku ubah gitu. Tuh Briskers, Belajar. didengerin tuh, itu salah satu pesan yang bagus banget. Kita hidup, oke lah mau ngikutin arus, tapi arus itu harus ada titik akhirnya di mana. Iya betul. Which is tujuan, visi, dan misi. Kalau misalnya kalian tidak ada itu, wah kalian mau kemana juga kita bingung. Ibaratnya tujuan itu as simple as mimpi lah. Kamu impiannya mau apa sih? Bener. Nah, ya nggak apa-apa ikutin arus selama arus itu bisa membawa itu ke mimpi kamu. Cuma kalau enggak, ya kamu harus perkuat sama visi misinya kita pribadi. Ini benar banget kata-katanya. Karena begitu kamu ngomong hal tersebut, pasti kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencapai hal itu. Iya. Nih, ini luar biasa nih. Ini udah berapa lama Cakeology sama Keku? Yang Cakeology-nya ini udah mau jalan 4 tahun, sedangkan Keku-nya bentar lagi udah mau setahun. Soalnya Keku ini kan dari pas pandemic kemarin. Ini kayak Keku ini sebenarnya sebagai solusi yang aku tawarkan
ke orang-orang untuk kondisi waktu itu gitu, dan juga nggak nyangka bisa sampai segrowing sekarang gitu. Ntar pesen yuk. Kita buka keku.jakarta Ya, ya, JKT ya. ya. Kita lihat yuk nanti, yuk kita makan yuk. Oke. Berarti ini sama Cici sama mulainya ya? Barengan, kita barengan sih. Apapun kita selalu mulainya barengan gitu. Cuma kayak jadi dari kecil memang si Cece kan juga udah pernah cerita ya. Jadi kayak kita tuh ngelakuin segala sesuatunya selalu bareng-bareng. Jadi kayak di keluarga kita apapun tuh kita lakuinnya bareng-bareng. Mau itu kayak pergi ke mana, kayak misalnya pergi liburan ke Bali, kayak pergi ke luar negeri, atau kayak bikin sesuatu itu harus bareng-bareng. Jadi kayak pas waktu itu pas mulai bisnis yang ini, pas aku mulai bikin cake, si Cece mulai bikin ini yang custom baju Clothing gitu, line-nya clothing dia. line-nya dia. Jadi cuma kayak beda aliran aja, tapi masih mulainya sama-sama barengan. Gue sih penasaran loh, kalian mulai barengan ya? Iya, Dengan ya maksudnya gimana pun bisnis masing-masing, kepentingan masing-masing. bener. Di saat lagi pusing apa yang terjadi ya? Maksudnya misalnya something happen to your business atau Cici punya bisnis, kan kalian katanya do everything Iya, together iya. nih. Terus kalian co-op with the problemsnya gimana tuh berdua? Kita tuh kebetulan kayak dari kecil itu sekeluarga deket banget kan. Jadi kayak tiap malam habis selesai kerja kita tuh selalu ngumpulin selalu ngeluangin waktu untuk ngumpul bareng-bareng gitu. Buat kayak saling sharing. Jadi kita malam-malam tuh selalu kumpul, evaluasi lagi. Hari ini aku ada kerjaan ngapain gitu, si Cece ngapain. Jadi even though kayak kerjaan kita beda-beda, kita masih saling tahu. Jadi kayak kalau misalnya ada problem apapun, kita bisa saling kayak kasih solusi gitu. Oh, ini patut dicontoh, Bristers. Ini hal yang sangat-sangat positif. Oke, kita Oke. bicara ini dalam lingkup keluarga ya. Yes. Heeh. Cuma Bristers kalau punya partner nggak ada salahnya melakukan hal ini juga loh. Iya. Sharing ya oke lah, kalau misalnya nggak enak setiap malam, ya at least seminggu 3 kali, 4 kali Iya. mungkin diperlukan ya. Iya, penting sih. Ini ide yang bagus loh untuk jadi setiap member, setiap orang bahkan dari bisnis kamu jadi punya pandangan yang lebih luas. Iya, betul. Ada masukan dari kanan kiri. Wow. Tapi berarti ini bisnis ini benar-benar kamu buat tadi tidak sengaja dan menjadi berkah dan akhirnya kamu fokusin 100%. Selain kamu tadi sakit nih, ada lagi nggak sih yang terjadi selama kamu merintis usaha ini? Selain aku sakit,